Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan mutalaah kita sampai dengan meneruskan bab rukunnya wudu dari kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ghuslul yadaini, nomor yang keberapa gini ya? Niat basuh wajah, terus fardhu wudu enten 6, nomor setunggal niat, nomor kalih membasuh wajah, nomor 3, nomor 1 niat, nomor 2 membasuh wajah, nomor 3 membasuh tangan, kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini, lan basuh tangan loro, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sumertani sikut loro. Jadi membasuh tangan dua itu beserta sikut dua. Jadi kalau batasnya itu siku, ya sudah, dengan sikunya itu dibasuh semuanya. Kita tidak lupa bahwa membasuh itu berbeda dengan mengusap. Membasuh itu mengalir. Dan saya ingin mengokohkan lagi, saya bisik-bisik tadi dengan sebelah kanan saya, ditanya sekarang bab apa? Ya, meneruskan rukunnya wudu. Saya sampaikan bahwa wudu ini menjadi pintunya sholat, dan sholat itu afdalu a'mali kulliha. Jadi sholat itu menjadi utama-utamanya segala macam amal, apalagi banyak dengan keistimewaan sholat itu. Jadi kalau wudunya ini fail, wudunya ini batal, wudunya tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sempurna. Naudzubillah, jangan sampai wudunya tidak jadi. Kalau wudunya tidak jadi, ya berarti sholatnya juga jangan mengharap jadi. Wa yajibu la wajib apa ghuslu ma alaihima, apa mbasuh barang alaihima kang tetep ing atase karone mirfaqo ini. Ing arane karone yadaini. Min sya'rin, bayani rambut, wa ghairihi lan liyane rambut, kasilatin kaya uci-uci, wa isbu'in zaidatin lan pira-pira driji tambahan. Jadi wajib membasuh
kedua tangan beserta segala sesuatu yang ada di kedua tangan tersebut. Apa itu yang mungkin? Ya rambut atau lainnya, seperti uci-uci. Ya, uci-uci itu kan daging lebih gitu yang ada di kulit. Ya. Wa isba'in zaidatin, mungkin juga ada jari-jari tambahan. Memang Allah menciptakan makhluknya ini kan tidak ada yang batal. Jadi kalau ada keanehan-keanehan enggak usah disebut liku kok gitu. Ciptaan Gusti Allah. Tidak usah protes, dan pasti ada hikmahnya, pasti ada kebenarannya untuk si orang tersebut. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang batal, itu tidak ada. Cuman kita ini umumnya tidak tahu, belum tahu secara keseluruhan. Jadi itulah yang ketiga. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, yang keempat mengusap sebagian kepala, mim basyarihi, saking kulite, au sya'rihi atau rambute, alladzi kang fi hatihi, kang ana ing watese roksun. Jadi nomor 4 itu mengusap, bukan membasuh. Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu bisa kulit kepala atau rambutnya kepala, sesuai dengan hadnya, batasannya kepala itu apa. Jadi kalau kita hanya membasahi sebagian rambut di atas telinga trit gitu sudah cukup, itu sudah mendatangi rukunnya wudu. Wondene nanti akan dijelaskan, adapun nanti akan ada penjelasan sunnahnya, itu adalah di antaranya mengusap semua kepala, semua rambutnya seret begini, itu sunnah. Tapi wajibnya itu adalah sebagian kepala. Seperti takbir ngangkat tangannya sempurnanya sampai telinga. Kalau ada kita melihat ada orang yang kelihatannya rasa-rasa sama gini saja, itu sudah melakukan sunnah takbir ngangkat tangan, tapi belum sempurna gitu. Enggak usah dikerentekiku kok begitu, enggak usah. Memang kerenteknya hati itu terkadang mudah sekali untuk menyalahkan yang lain, itu sangat mudah. Kemudian yang kelima, wa ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini sumertane mata kaki keduanya. Membasuh kaki itu mutlak sampai dengan mata kaki. Amannya ya sampai di atas mata kaki. Jangan sampai kurang lebih ke bawah. Itu jangan sampai di bawahnya, hanya di bawahnya mata kaki, itu jangan sampai. Wa yajibulan wajib apa ghuslu ma bainal asabi'i, apa mbasuh barang bainal asabi'i kan tetep oleh ing antarane pira-pira driji, wasaqubi lan bolongan. Jadi misalkan lubang-lubang di antara driji ini, jari-jari ini kok mengkhawatirkan enggak terlewati air, itu harus waspada kita. Mutlak harus dibasuh. Wa izalatu malan ngilangaken barang alaihima kang ono ing kedua karone rijlain. Jadi dan menghilangkan segala sesuatu yang ada di kedua kaki itu. Wa mal dan barang tahtal adfari kang ono ing ngisore pira-pira kuku, min wasahin bayane reket, wa nahwihi lan sapinunggalane reket. Dan menghilangkan beberapa sesuatu barang yang ada di bawahnya kuku. Kuku itu bahasa Indonesianya ya kuku ya. Min wasahin mungkin kotoran, wanahwihi dan selain kotoran. Terkadang kita buru-buru itu di bawah kuku, jari-jari kaki ini tidak terbasuh, itu kan mengkhawatirkan gitu ya. Jadi amannya mohon maaf kukunya itu dipotong saja. Rajin motong kuku hari Kamis, hari Jumat. Jumat itu jelas sunnah membersihkan, memotong kuku.
Nah, kalau sudah itu dilewati air insya Allah sudah terbasuh begitu. Pun sudah itu yang kelima. Watartibu dan saya ingin mengulangi lagi. Saya pernah melihat ada orang wudhu itu sikunya ini nggak sampai lengannya ini diwingkis nggak sampai ke siku. Jadi karena mungkin bajunya itu sesak, jadi dikeataskan ini nggak sampai ke siku sehingga membasuhnya itu nggak sampai ke siku-siku. Itu yang saya pernah melihat. Kalau kaki ini jarang melihat kurang ya, biasanya ya yang ngerti ya otomatis ya di atasnya kemiren mata kaki. Sebenarnya mohon maaf lebih aman masjid itu ada kerubyuan. Kerubyuan itu apa? Sebelum masuk tempat wudhu dan setelah selesai wudhu mau keluar mau ke masjid itu ada kerubyuan. Maksudnya itu mengamankan bahwa mata kaki itu sudah kena air. Tetapi bagi kita kadang permasalahannya itu kerubyuan air itu tidak rajin dibersihkan. Jadi terkesan kotor begitu. Amannya ya kerubyuan itu ada terus airnya dialirkan. Luar biasa itu kalau bisa begitu. Saya melihat itu ada di Masjid Pasuruan ya. Itu luar biasa, itu airnya dialirkan kemudian kerubyuannya juga ngalir. Sebab kalau nggak begitu ada kaki yang masih kurang sempurna, membasuh kaki itu sudah diselesaikan di dalam kerubyuan itu ketika mau lewat mau masuk masjid. Lebih parah lagi kalau saya pernah melihat ada kerubyuan tapi kurang 2 kolah dan tidak mengalir. Masya Allah, itu tambah bahaya itu malahan. Kurang 2 kolah itu kan minimal mustakmal kalau gitu. Kalau ada najisnya, ya najis air itu. Meskipun nggak kelihatan, kalau kurang 2 kolah kena najis ya najis. Nah kalau najis masuk kaki masuk situ ya malah najis, masuk masjid malah nggak keruang. Loh ini loh kalau pemahaman setengah-setengah, pengen mengikuti menggunakan kerubyuan, ada air yang tersedia itu tapi kurang 2 kolah. 1 kolah itu enggak banyak sebenarnya, 120 liter. Kalau di meter persegi itu 60 kali 60 kali 60 itu sudah cukup. Tapi meskipun kurang 2 kolah tapi kalau ngalir enggak masalah. Ya jadi ngalir. Bon kembali. Watartibu nomor 6, at-tartibu itu tartib. Tartib itu urut. Fi af'alil wudu'i ing dalam pira-pira pekerjaane wudu. Bi ayyab da'a kelawan yen to ngawiti sapa wong bi ghuslil wajhi kelawan mbasuh wajah, sumal yadaini mongko kari-kari tangan loro, sumal masir roksi mongko kari-kari ngusap sirah, sumal ghuslir rijlaini mongko kari-kari mbasuh sikil loro. Jadi nomor 6 itu tartib. Tartib itu apa? Urut dalam pelaksanaan sekuennya wudhu itu diurutkan. Nah definisi urut itu apa? Ya runtut antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu tidak sampai kering. Kalau sudah kering, nah itu sudah tidak runtut, sudah ada jeda terlalu lama. Atau urutannya tidak disinkronkan, mari mbasuh wajah, dan langsung mbasuh sikil misalnya. Nah itu namanya enggak tertib, enggak sikuen sesuai dengan pakemnya ini. Wayaskutu, jadi tartib itu mulai membasuh wajah yang dibarengi, awal membasuh wajah dibarengi niat, kemudian tangan, basuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu harus nuntut. Wayaskutu lan gugur apa tartibu tartib bi'an ghamamsihi kelawan slurupe wong fimain ing dalam banyu biniyatil wudu'i kelawan niat wudu ba'da tamamil inghimasi sawuse sampurnane slurup wa fi ghusli. Jadi tidak terhitung tartib apabila orang wudu
dalam air. Tapi niat tertibnya sudah selesai, sudah keluar dari selurupnya. Itu enggak terdefinisi tertib. Boleh wudu dalam keadaan di dalam air ya diniati, dibasuh, diusap-usapi tangan, wajah dengan niat, kedua tangan diusap-usap. Jadi diisyaroi bahwa itu diratakan. Misalkan isyarahnya itu hanya gerak-gerak gini ya enggak apa-apa. Asal kerentekan tartib itu ada. Tapi kalau kerentekan tartib itu tidak ada, adanya sudah di luar, ya itu gugur. Sebegitunya yang ngatur ya, Masya Allah. Wa fi ghaslihi lan ing dalem mbasuhe wong minal jinabati saking adus jinabat. Jinabat dadakne di dalam air selurup gitu. Itu juga begitu, enggak boleh niat jinabatnya itu sudah selesai baru niat, enggak bisa. Nah, ini ada penjelasan. Walau syakka lamun mamang sapa wong fi tadhiri udwin ing dalem nyucikaken anggota badan, maksudnya qoblal faraghi sadurunge rampung minal wudu'i saking wudu taharahu mongko nyucikaken sapa wong wamalan ing udwin ba'dahu sa'wuse udwin. Misalnya orang itu ragu mensucikan anggota badan, membersihkan sebelum sempurna dari wudunya, terus segera sebelum sempurna, maksudnya ya, sudah berjalan tapi belum selesai, belum sempurna. Nah itu tetap bisa ngucakaken sama wong ba'dahu. Au ba'da faraghihi minal wudu'i lam yusar. Nek kapan apa itu ingatnya, yakinnya itu setelah selesai, setelah rampungnya minal wudu lam yusar, mongko orang labeti posak bihi la fima lawan ikhtilafi barang lau syakka lamun ragu sepong fin niat ing dalam niat fa innahu mongko setune wong yuk saru iku nglabeti apa syak mutlakon kali mutlak. Jadi kalau syaknya itu di dalam niat, ragunya itu tentang niat, ya ini mengkhawatirkan, sebaiknya diulang. Makanya wajibulan wajib alaihi antasi wong i'adatul wudu'i apa ngawiti wudu. Ada keraguan, dadakne ragu itu terhadap niat, ya harus diulang. Tapi biasanya ada kekhawatiran berikutnya, ada ujian was-was. Ya, membasuh wajah gak selesai-selesai karena was-was. Maksudnya mencocokkan niat dengan awal basuh, gak cocok-cocok. Nawaitul wudu'a gitu saja gitu. Nah, itu juga mengkhawatirkan. Bon. Wa kadza fil ghusli, demikian juga dalam mandi besar itu juga harus hati-hati. Bon, itu tentang fardunya wudu. Mari kita hati-hati sekali bahwa kesempurnaan atau syah dan tidaknya sholat itu bergantung pada syah dan tidaknya wudu. Jadi seakan-akan wudu itu bagian memang terpisah dari sholat tapi nyambung gitu. Kalau wudunya fail, batal ya, sholatnya menjadi batal, tidak bisa dianggap sudah melakukan kewajiban menjalankan sholat, itu tidak bisa. Bon, itu tadi 6 rukunnya wudu. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, ngusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, tartib. Hanya 6 itu. Bon. Amma sunanuhu anapun utai kesunatane wudu fasamaniyatun wasalasuna, Masya Allah. Mongko iku wasamaniyatun 8 wasalasuna lan 30. Jadi sunnahnya wudu itu ada 38. Luar biasa. Apakah kita memperhatikan semua beginian ini? Ya sudah barang tentu mungkin ya, kemungkinan besar ya sangat susah untuk mengingat semuanya. Tapi sebisanya mari kita ikhtiari. Karena ini kan range atau
peluang untuk menuju kesempurnaan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi syarat mutlak menjadi pengabdinya Gusti Allah. Makanya saya ingat itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Supaya masuk ke dalam surga itu harus masuk dulu dalam kelompok kawulane Gusti Allah. Kawulannya Gusti Allah itu ya pengabdinya Gusti Allah gitu. Pun. Nomor 1 wahya utawi 38 at-tawajjuhu lil kiblati. Nomor 1 menghadap kiblat. Jadi saya terkadang yo ingat kalau wudu di masjid ini kerannya banyak, saya memilih yang kerannya menghadap ke timur sehingga kalau saya wudu bisa menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Ini pernah saya berpikir saya begitukan. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus kalau wudu selalu begitu. Tapi kenyataan kalau di kamar mandi desain jedingnya atau kerannya itu tidak menghadap ke kiblat, ya saya selalu ingat itu, saya enggokkan. Jeding saya itu desainnya menghadap ke utara. Jadi kalau langsung nyiduk menghadap ke jedingnya ya terus menghadap utara. Jadi saya putar nyiduk terus badan saya putar, minimal wajah saya hadapkan ke kiblat. Dalam rangka ingin melakukan sunnahnya wudu. Watawakor rosasi sebegitunya dan ngrekso mletike banyu, menjaga pletikannya banyu. Percikannya air itu loh. Itu jangan sampai setelah mustakmal dipakai membasuh wajah ini jangan sampai masuk ke kolam kalau bentuk jeding gitu. Kalau kolamnya lebih dari 2 kolah sih enggak masalah. Masih bisa suci. Kalau kolamnya itu kurang dari 2 kolah, kurang dari 122 atau 125 liter. 100 atau 200 ya. 200 kan ya. Nah, itu menjadi mustamal. Kalau menjadi mustamal enggak bisa kita ciduk lagi kita gunakan untuk berwudu. Ini loh yang mengkhawatirkan. Tapi ini kan sunnah menjaga. Jadi diencengkan rada jauh dari tempat yang. Kalau keran enggak masalah, saya kira sudah banjur ceret gitu kan yang tumpah semuanya ini kan sudah kita tidak gunakan. Atau di kendi yang dibanjurkan ini sudah enggak ada kekhawatiran mercikannya air ini. Pun. Nomor 2 wawadul ina'i an yaminihi in kana tarifu minhu wa an yasarihi in kana yasubu ala yadaihi kal ibriki. Masya Allah sampai ini ya sunnahnya ya. Wawadul ina'i dan meletakkan wadah air an yaminihi saking sebelah kanane wong. Jadi jeding itu sebaiknya ditaruh sebelah kanannya sehingga langsung menghadap ke kiblat, ceret gitu. Oh. Ingkana ya bukan langsung menghubungkan dengan menghadap kiblat ini. Kalau berupa wadahnya itu ditaruh sebelah kanan, ingkana lamun ono sapa wong ya tarifu iku nyawuk sapa wong minhu saking inak. Jadi kalau mengambil air dari wadah, itu wadahnya ditaruh sebelah kanan. Nah, seret gini. Syukur-syukur sebelah kanan itu sebelah utaranya. Kanan diposisikan sebelah utara, kita nyiduk langsung menghadap ke kiblat. Masya Allah. Kalau kita perhatian dari segini-ginian ini berarti waktu desain jeding sudah dipikirkan gitu. Itu kalau mengambil wa an yasarihi dan ditaruh sebelah kiri ingkana lamun ono sapa wong ya subuh iku ngesoaken sapa wong ala yadahi ing atase tangane wong kal ibriki kaya kendi. Jadi kalau kendi itu sebaiknya di sunnahnya ini tidak sebaiknya ya. Sunnahnya itu ditaruh sebelah kiri dan dipancurkan begini. Sebegitunya ya. Jadi kalau air itu diambil itu taruh sebelah kanan, tapi kalau air itu dipancurkan itu taruh sebelah kiri. Masya Allah. Pun
Nomor berikutnya wa niyatu sunanil wudu'i biqalbihi inda ghuslil kaffaini. Ada kesunatan juga niat melakukan sunnahnya wudu biqalbihi dalam hati inda ghuslil kaffaihi nalikane basuh epek-epek loro. Fa'ilam yanwi, maksudnya ini sebelum wudu itu sudah niat basuh tangan kedua apa ini epek-epek ini kan dibersihkan dulu, itu kesunatan. Fa'ilam yanwi, mongko lamun ora niat sapa wong fatahu mongko pot hu ing wong apa sawabuha ganjarane niat wudu, niat sunnahnya wudu. Ya memang niat itu menentukan. Niat sunnah ya diniat dikerenteki, kalau tidak dikerenteki ya enggak dapat. Ya, seperti wajib juga begitu, apalagi begitu. Saya sering menggambarkan ada orang apa ini jungkar-jungkir ikut sholat gerakannya, fisiknya ikut sholat, bacaannya juga ikut tapi enggak niat sholat. Ya enggak bisa, enggak terhitung sholat itu namanya. Pun sebegitunya. Fa'ilam yanwi fa'atahu sawabuha. Berikutnya wal isti'adatu wat tasmiyatu. Niat berikutnya, sunnah berikutnya sebelum wudu baca apa ini isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wat tasmiyah dan bismillah. Menyebut asma Allah. Masya Allah. Apakah kita sudah lakukan semua? Ya monggo kita telateni, kita rayuk semua ini. Ibarat ini kan apa ya, rampatan makan yang banyak sekali kita bisa meraih. Ya sebenarnya makan itu nasi dan lauk dan cukup, tapi banyak tersedia lain, kalau kita tidak manfaatkan kan sayang gitu. Seperti ini potensi melakukan kesunatan dalam rangka untuk menggemukkan kualitas sholat kita, kualitas wudhu kita dalam hal ini. Mohon. Wa qaulul hamdulillahi alal islami wa nikmatihi, dan mengucapkan alhamdulillah alal Islam, masya Allah, wa nikmatihi dan nikmatnya Islam. Mengucapkan ini itu loh, ditaruh di mana ini? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuron. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahduruna. Allahumma khfat yati mim ma'asika kulliha. Luar biasa. Jadi ini menaruh doa ini sebelum atau sesudahnya, ya ini belum ada penjelasan, kita lihat saja dulu. Luar biasa, maka saya belum pernah berdoa sampai panjang begini ya. Mengucapkan alhamdulillah, muji syukur pada Allah, alal islami, terhadap Islam, wa nikmatihi dan nikmat Islam. Alhamdulillah segala puji alillahi kagungan Gusti Allah alladzi kang ja'ala ndadekaken sapa Gusti Allah al-ma'a ing banyu tahuron kang suci. Muji syukur pada Allah yang telah menjadikan air ini suci. Wal islama dan menjadikan Islam nuron dadi nur. Rabbi, Tuhan saya, duh pangeran ingsun, a'udzubika nyuwun pangreksa kula, mohon perlindungan, saya mohon perlindungan min hamazati syayatini, saking pangriduni setan, ya berarti ini sebelumnya. Jadi mohon dilindungi dari godaan setan. Wa a'udzubika lan mohon perlindungan Rabbi, duh pangeran saya, Tuhanku, ayyahduruna yen to menghadirkan, ayyahduruna. Ya. Ayyahduruna ini kalau di sini hadir ya, menjauhkan ini yang pasti ya. Setan na ing kula. Jadi jauhkanlah dari setan gitu. Allahumma ya Allah, ikhfat ngrekso, mugi ngrekso panjenengan yadi ing tangan, yadai ing tangan kalih kula mim ma'asika, saking maksiat panjenengan. Kullahas kabehane maksiat. Mohon perlindungan dari tangan, kedua tangan saya ini dari melakukan maksiat. Insyaallah. Wa ghuslul kafaini,
dan membasuh kedua epek-epek ilal ku'aini sampai dengan pergelangan tangan luru. Artinya sebelum wudu itu loh membersihkan dulu kedua tangan ini. Berikutnya wasiwaku. Nah, ini menarik ini. Wasiwaku dan siwak, maksudnya sikatan bikulli khusnin kelawan saben-saben perkara kang kasar illa li shaimin kejaba wong kang poso ba'da zawali sause zawal liqoli sallallahu alaihi wasallam laulaan asyqa. Jadi kesunatan berikutnya itu sikat gigi yang umumnya kita sebut siwak. Siwak dengan segala sesuatu yang kasar boleh. Siwakan dengan kain, siwakan dengan sikat gigi, atau yang khas ya dengan kayu arok. Karena itu jelas digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan kayu arok, ya saya rasakan lah, kayu arok itu komposisinya sangat cocok dengan gigi kita, menjadikan keset, bersih, enak gitu loh. Nanti kita teruskan kalau enggak sampai ya pekan depan, sekian banyak kelebihan keutamaan bersiwakan itu. Apalagi siwaknya dengan siwak kayu arok. Kalau di Mekah itu orang pegang siwak itu seperti keseharian gitu ya. Para supir-supir itu pegang siwak ya disiwakan sekian. Bikin dipakai siwakan gitu. Pakai sikat gigi. Kalau di kita kan umumnya akan sholat saja. Padahal tidak. Siwakan itu setiap setiap saat mengalami terasa ada perubahan aroma gigi itu dianjurkan siwakan. Kanjeng Nabi dawuh gini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Laula an asyqa lamuna ora ngabotaken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum yakti merintahaken ingsun hum ing umat bisiwaki kelawan siwakan ma'akul li wuduin sumertani saben-saben wudu. Kalau tidak memberatkan, setiap wudu itu diwajibkan, diperintahkan bersiwakan. Rawahu Malikun wasyafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa yastaku dan siwakan semua wong biaminihi kelawan tangan kanane kelawan sebelah kanane wong wayab daulan ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al aimani kang kanan. Berarti yamini tadi itu tangan. Kalau janibil aimani itu ya mulut sebelah kanan. Min famihi, ya ada ini, min famihi saking ngapunten. Saking mulute wong. Wayusanni lan ngaping pindoni wong bil janibi kelawan sebelah al aisari kang kiwa ila nisfihi maring separone nisfun. Maaf, ngapunten. Ila nisfihi maring separone famun. Masya Allah, siwakan ini loh diatur separuh sebelah kanan, separuh sebelah kiri, 2 kali seret gitu. Min dakhilil asnani saking jerone pira-pira untu di arah dalam, wa kharijihalan jobone. Lah umume ya mohon maaf yang saya lakukan ini luarnya saja. Sebelah dalam itu iya, tapi enggak semantap yang di luarnya. Memang kalau di dalam kan agak susah. Tapi sebijaknya juga ya, sebaiknya kita lakukan luar dalam. Wa yamuru lan nglakokaken sapa wong ala karosi atrosihi antase gusi bame wong, masyaallah. Juga kayu arok atau siwak itu dijalankan di dalam sampai bam, ya seperti orang sikatan itu kan juga sampai dalam. Wa ala sakfi haqihi
Nah, ini yang jarang dilakukan orang ya. Wala sakfi halqihi lan atase payone cethake wong. Payone cethak itu langit-langit mulut nun sewu saja sebelah atas ini. Berarti tidak gigi. Wong langit-langit itu kan kulit itu. Wa ala lisanihi lan lisan itu kalau diartikan ya ilat itu juga diusap dengan tulan panjangi ilat itu seret gitu. Wah, hampir nggak pernah saya melakukan. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong indal istaki nalikane siwakan Allahumma bayyid bihi asnani wasaddi bihi lisani wasabbit bihi lihati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Maksudnya donga. Sebelum wudu itu loh disunahkan siwakan dengan itu tadi dan berdoa. Allahumma ya Allah bayyid mugi mutihaken panjenengan bihi kelawan siwakan niki asnani ing pinten-pinten untuk kula. Ya Allah, dengan siwakan ini berilah warna putih, putihkanlah gigi saya. Wasaddi lan nguwataken bihi kelawan siwak lisani ing gusi kula. Jadi mohon gusi ini dikuatkan. Wasabbit bihi lan netepaken panjenengan bihi kelawan kelawan siwak lihati maring intil-intil kula. Ini maknanya di sini saya tulis itu intil. Ada saya baca ini intil itu apa sih? Ini ujung dalam yang kelihatan nonjol itu intil. Lu siwakan itu lu berdoanya diberikan kekuatan intil. Saya terus langsung bayangkan kalau tidak beri kekuatan gimana ini intil ini. Wa barik lan barkailah berilah barokah li terhadap ingsun fihi dalam siwak ya arhamar rahimin. Zat yang paling maha kasih sayang. Doanya seperti itu. Mohon wa yata'akkadalan dadi sunnah muakkad apa siwak intibai naimi nalikane maksud intibai itu. Kalau di situ barik iya intibain naimi nalikane tangi turu ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dikokohkan yang mendekati wajib. Bangun tidur siwakan. Wa inda taghyiril fami lan nalikane uwai cangkem. Mohon maaf. Jadi ketika mulut ini terasa sudah tidak enak itu sunnah muakkad. Wa ghairi dzalik lan saliyane dua hal tersebut. Selain dua hal tersebut misalkan habis makan yang terkenalnya itu makan bawang, jenis bawang itu yang beraroma kurang sedap itu sebaiknya segera disikati. Wayan wilan niat sapa wong indal istiaqi narikane siwakan sunnatahu ing sunnahe kesiwakan. Jadi jangan lupa kita semua kalau melakukan siwak itu ya diniati bahwa ini sunnah. Kesunatan melakukan perintah yang tidak wajib, opsional. Malam yakun ing dalam segane ora ana sapa wong fi dhamni ibadatin kasiwaki ing dalam kumpulan ibadah. Jadi kelompok ibadah. Kita bersihkan gigi itu loh kelompok ibadah. Bukan satu perkara yang enggak ada syariatnya. Itu bersyariat bersihkan gigi. Kasiwaki fil wudu'i khilafan kali ikhtilaf liman maring wong kala kang ngucap inna usatun siwak min sunanil wudu'i iku setengah saking sunnati wudu. Jadi meskipun ini di wudu penjelasannya tapi di luar wudu juga kita harus care. Bau mulut ini terjaga kalau dari siwak. Al kharijati ing jabone maksudnya anhu saking wudu di luar wudu. Fayah taju ila niatin maka juga memerlukan niat. Meskipun siwakan di luar wudu itu supaya terhitung ini melakukan ibadah ya kita harus niati.
niat melakukan siwakan. Wa fihi lan iku ing dalem siwak fadhailun kasiratun utai pirang-pirang keutamaan kasiratun kang banyak, kang akeh. Jadi dalam siwakan itu banyak keutamaan. Nadoma kang wus nadomaken minha saking fadhailu kasiratin alamatul hafidhatun sapa ahli kang alamah alim banget rupane al hafid Ibnu Hajar jumlatan faqala. Ya, ini nadomnya ini ada Masya Allah ada 11, 12. Mungkin saya baca 2 saja dulu ya. Inna siwaka murdiyur rahmah wa hakada mubayyidul asnan mutahhirul lisagri muzakkil fatona yazidu fi fasohatin wa husna. Inna siwaka satemene siwak murdiyur rahmani iku ndadekaken ridane Gusti Allah, ridane zat kang maha rahman. Luar biasa ya. Wa hakada demikian juga murdiyur rahman mubayyidul asnan iku mutihaken pira-pira untu, bisa memutihkan, membersihkan, memutihkan gigi. Mutahhirul sa'ri nucekaken untu ngarep, mensucikan gigi depan. Muzakkil fatoni dan bagusaken kecerdasan. Loh, apa hubungannya untu dengan siwakan dengan cerdasan? Ini pasti tidak ngawur membuat bikinan ini, pasti ada sumbernya. Kemudian disyairkan. Muzakkil fatonah ini membersihkan, mensucikan kecerdasan. Cerdas kan boleh dibawa ke arah kiri, boleh di arah kanan. Ya, ini diarahkan ke kanan gitu. Yazidu fi fasohatin wa husnah. Fatonah husnah. Yazidu nambahi apa siwak fi fasohatin dalam cetane kalam. Apa ini menambahkan jernihnya ucapan, cetha. Wahusna dan bagusnya kalam. Jadi kadang-kadang para kiai itu mau pidato, mau khutbah siwakan ini melakukan kesunatan dan berharap kalimatnya itu jelas gitu. Mau doa juga bersiwakan. Wa musaddidul wallahu a'lam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kesempatan ini yang bisa kita tolaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.